Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tarik Kumbara, Stambuk F221 Ya, di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengembangan arsitektur, yaitu arsitektur postmodern. Postmodern adalah gerakan abad akhir ke-20 dalam seni arsitektur dan kritik. Itu adalah keberangkatan dari modernisme. Postmodernisme termasuk interpretasi skeptis terhadap budaya, sastra, seni, filsafat, sejarah, ekonomi, arsitektur, fiksi, dan kritik sastra. Hal ini sering dikaitkan dengan dekonstruksi dan pasca-strukturalisme karena penggunaannya sebagai istilah mendapatkan popularitas yang signifikan pada waktu yang sama sebagai abad ke-20 dalam pemikiran poststruktural. Arsitektur postmodern adalah faham yang berkembang setelah era modern dengan modernismenya. Postmodernisme bukanlah faham tunggal sebuah teori, namun justru menghargai teori-teori yang bertebaran dan sulit dicari titik temu yang tunggal. Banyak tokoh-tokoh yang memberi arti postmodernisme sebagai kelanjutan dari modernisme. Namun kelanjutan itu menjadi sangat beragam. Bagi Lyotard dan Gardner, postmodernisme adalah pemutusan secara total dari modernisme. Bagi Derrida, Foucault, dan Baudrillard, untuk radikal dari kemodernan yang akhirnya bunuh diri karena sulit menyeragamkan teori-teori. Sehingga David Graffin berpendapat postmodernisme adalah koreksi beberapa aspek dari modernisme. Menurut Giddens, postmodernisme adalah bentuk modernisme yang sudah sadar diri dan menjadi bijak. Sedangkan menurut Habermas, postmodernisme merupakan satu tahap dari modernisme yang belum selesai. Postmodern. Ciri-ciri umum arsitektur postmodern yaitu menurut Budi Sukada, itu yang pertama mengandung unsur-unsur komunikatif yang bersifat lokal atau populer. Yang kedua membangkitkan kembali kenangan historik. Yang ketiga berkonteks urban. Yang keempat menerapkan kembali teknik ornamentasi. Yang kelima bersifat representasional. Yang kelima berwujud metaforik. Yang keenam dihasilkan dari partisipasi. Yang ketujuh mencerminkan aspirasi umum bersifat plural dan terakhir bersifat eklektik. Sejarah arsitektur modern yaitu di saat hadirnya perubahan mendasar dalam sejarah arsitektur adalah saat hadirnya arsitektur modern. Arsitektur sampai ke abad 19 dianggap sebagai seni bangunan. Reformasi pemikiran arsitektur modern ini mulai muncul pada abad ke-18, di mana yang dimaksud arsitektur modern bukan karya arsitektur, melainkan ide, gagasan, pikiran, atau pengetahuan dasar tentang arsitektur. Pemikiran tersebut baru dapat direalisasikan pada pertengahan abad ke-19 dikarenakan pendidikan arsitektur yang dibagi menjadi dua, sebagai kesenian dan sebagai ilmu teknik sipil, dan munculnya industri bahan bangunan. Antara tahun 1890-1930, muncul berbagai macam pergerakan antara lain art and craft, art nouveau, expressionisme, Bauhaus, Amsterdam School, Rotterdam School, dan lain-lain. Periode tersebut merupakan puncak sekaligus titik awal dari arsitektur modern. Perbedaan arsitektur modern dan postmodern. Arsitektur modern itu lebih singular, seragam, dan tunggal. Sedangkan postmodern plural, beraneka ragam, dan bineka. Langgam postmodern. Terdapat 6 aliran yang muncul pada masa postmodern, diantaranya aliran historisme, aliran strike revivalism, aliran neo-colonialism, aliran kontekstualisme, aliran metafor and metaphysical, dan yang terakhir aliran postmodern space. Dalam postmodern aliran historisme, aliran ini menggunakan dekorasi berupa elemen-elemen klasik yang digabungkan dan disesuaikan dengan pola-pola modern pada bangunan. Tokoh arsiteknya seperti Eero Airinen, Philip Johnson, Robert Venturi, Kiso Kurokawa, Kiyonori Kiyotake, Aldo Rossi. Contoh bangunannya yaitu Eichi dan
AT&T Office Building, Amerika Serikat, arsitek Philip Johnson. Yang kedua, strike revivalism, pembegitan kembali neoklasik ke dalam bangunan yang bersifat monumental dengan irama komposisi berulang dan sistem simetris. Tokohnya yaitu Aldo Rossi, Manto Muzuna, Ricardo Bofill, Mario Botta. Contohnya San Cataldo Chemistry, konstruksi tahun 1978 oleh Aldo Rossi. Yang ketiga yaitu neo-vernacularism, menghidupkan kembali elemen tradisional yang membuat bentuk dan bangunan lokal. Tokoh-tokoh arsitek yang muncul yaitu Dorborn, Endorf, Jasab Isherik, Aldo van Eyck. Contoh arsitek Norwich di Belanda yaitu arsiteknya Aldo van Eyck dan Henny van Eyck. Yang keempat, kontekstualisme, penempatan bentuk bangunan disesuaikan dengan lingkungan sekitar sehingga didapatkan komposisi bangunan dan lingkungan yang serasi. Aliran ini juga disebut dengan urbanisme. Tokohnya yaitu Lucien Krull, Leon Krier, James Stirling. Contohnya yaitu Leicester University Engineering Building oleh Leon Krier dan James Stirling. Yang kelima, metafor dan metafisikal, yaitu mengekspresikan secara bentuk-bentuk sesuatu hal yang ditampilkan ke dalam konsep atau desain bangunan. Terdapat 3 metafor, yakni metafor lugu, bentuk bangunan sama persis dengan bentuk benda yang menjadi konsep. Metafor kompleks, itu terdapat beberapa bentuk benda yang digabungkan sehingga menimbulkan bentuk bangunan yang kompleks. Tokohnya Stanley Tegelman, Antonio Gaudi, Memorial Tekeyama. Contoh bangunannya ialah Sagrada Familia, Barcelona, di Spanyol, itu arsiteknya Antoni Gaudi. Dan yang keenam, postmodern space, memperlihatkan pembentukan ruang dengan mengkomposisikan komponen bangunan itu sendiri. Difokuskan pada rancangan spatial interpenetration, di mana dua atau lebih ruangan dapat digabung secara overlap dan saling bertemu. Aliran ini mencoba mendefinisikan ruang lebih dari sekedar ruang abstrak dan menghasilkan arti ganda, keanekaragaman, dan kejutan. Tokohnya yaitu Peter Eastman, Robert Stern, Carlos Moore, Kahn, Pedersen, Fox. Contoh bangunannya yaitu Peter Eastman Center for Design and Art, University of Cincinnati. Arsiteknya Eisenman Aronoff. Ya, mungkin cukup sekian